saya mau sedikit mengingatkan gitu ya kepada ibu bapak sekalian di sini bahwa uh, sebelum kita memulai atau sebelum kita siap gitu untuk menjadi motivator kepada anak-anak kita di rumah gitu ya sebagai garda terdepan sekarang dalam pendidikan di rumah, kita juga harus memulai menyemangati diri kita sendiri dulu gitu ya. Apa yang harus kita siapkan supaya kita bisa menjadi motivator yang baik untuk anak di rumah gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa menjadi orang tua itu bukan satu kebetulan gitu ya. Tiba-tiba hamil, kebetulan melahirkan, tiba-tiba punya anak gitu ya. Semuanya tiba-tiba gitu. Bukan, itu bukan kebetulan gitu ya. Mulai dari saat ini kita harus memulai menghilangkan kata kebetulan gitu. Karena sebetulnya tidak ada kejadian yang memang betul-betul kebetulan gitu ya. Semuanya sudah ada perencanaannya gitu ya, apalagi kita sebagai umat yang beriman gitu, kita paham betul bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi saat ini itu adalah suatu takdir gitu ya, adalah suatu keniscayaan yang sudah digariskan gitu ya, sudah ada sudah tertulis gitu sebagai takdir yang harus kita jalani gitu. Terlebih kalau berbicara tentang masalah kehamilan gitu ya, punya anak, menjadi orang tua itu betul-betul sebagai suatu pilihan gitu ya. Kita tidak sengaja, kita bukan tidak sengaja menikah gitu kan, kita tidak bukan sengaja tidak sengaja hamil gitu, ujuk-ujuk hamil gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba saya pengen menikah kan, tidak gitu ya. Semua yang kita lakukan sebagai orang dewasa, menikah, hamil, melahirkan itu semua adalah bentuk dari suatu keputusan gitu. Yang tentu saja karena itu sebagai keputusan ada konsekuensi yang akan kita jalankan setelah mengambil keputusan itu gitu ya. Kalau kita sudah menghilangkan kata-kata kebetulan, kebetulan ini, kebetulan itu, kita akan terbiasa untuk berpikir bahwa ini adalah satu kewajiban yang diikuti dengan tanggung jawab berikutnya gitu ya. Kehamilan walaupun misalnya itu bisa dicegah gitu ya dengan obat, dengan KB dan lain sebagainya, kalau memang kita sudah ditakdirkan untuk hamil dan tiba-tiba dan menjadi ibu gitu ya, dengan proses kehamilan yang 9 bulan itu kan tiba-tiba, berarti tidak tiba-tiba gitu ya. Itu kan berarti Allah memang sudah menyiapkan prosesnya gitu ya, supaya kita menjadi siap untuk menjadi seorang ibu. 9 bulan selama kehamilan apa yang harus kita siapkan sampai kita bisa menyambut anak gitu, sampai lahiran tiba misalnya gitu ya. Ketika kita sudah tidak menggunakan kata kebetulan lagi, kita sudah men-set apa yang ada di kepala kita supaya sesuai dengan apa yang kita persiapkan, dan apa yang kita persiapkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan untuk anak kita gitu ya. Jadi itu poin yang pertama yang ingin saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk ibu-ibu sekalian yang ada di sini adalah mari kita mulai motivasi untuk menyemangati anak ini dengan menghilangkan kata kebetulan. Kebetulan saya punya anak, kebetulan saya anaknya 4 tahun, kebetulan tidak ada kata itu lagi gitu ya. Kita harus dengan sadar menerima bahwa saya diamanahi anak. Saat ini anak saya berumur 3 tahun. Saya diamanahi buah hati yang kebetulan yang sekarang berumur 5 tahun gitu ya. Nah, kesadaran untuk menerima bahwa anak kita sekarang sebagai orang tua itu sangat berpengaruh besar terhadap motivasi yang akan kita lakukan gitu. Sehingga kita bisa dengan mudah menularkan motivasi itu kepada anak kita gitu ya. Kalau kita berani mengatakan bahwa menjadi orang tua itu adalah pilihan yang menyenangkan, maka kita akan berusaha menikmati prosesnya dengan baik, menyiapkan ilmunya gitu ya, ikut tumbuh berkembang dengan anak, tahu tiap tahapan perkembangannya bagaimana gitu. Sehingga ketika kita memberikan motivasi kepada anak untuk belajar pun kita ikut menikmati prosesnya gitu ya, untuk lebih tahu dan ikut mengikuti semua perkembangan anak di setiap tahapannya gitu ya. Penting sekali untuk kita menyadari bahwa mempunyai anak itu adalah keindahan, hadiah yang
terkira gitu ya, anugerah yang sangat indah dari Tuhan untuk kita gitu ya, dari Allah untuk kita. Anak itu adalah amanah gitu ya. Tidak semua pasangan, tidak semua suami istri gitu diberi amanah memiliki anak, diberi anugerah untuk mendapatkan keturunan gitu ya. Ini adalah takdir terbesar kita untuk mengemban satu amanah sebagai pasangan suami istri gitu ya, dikaruniai oleh anak, dikaruniai anak gitu. Lah, amanah itu apa? Amanah untuk apa? Amanah untuk melanjutkan keturunan, ya, supaya keturunan Nabi Muhammad ini tidak punah gitu. Kita belajar untuk membuka kesadaran di alam bawah sadar kita bahwa kepentingan kita punya anak itu bukan sebatas untuk kesenangan kita gitu ya, bukan untuk apa namanya kebahagiaan kita, tapi punya fungsi yang lebih besar lagi gitu ya. Keturunan kita ini harus bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya, untuk sekitarnya gitu, untuk umat. Nah, pada secara umumnya gitu ya. Kalau kita sudah melihat fungsi ini gitu, fungsi yang lebih besar gitu dari kita, dari tugas kita sebagai pendidik gitu, tugas kita sebagai orang tua, maka kita tidak perlu lagi susah-susah memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk anak gitu ya. Apa saya harus menjadikan anak itu sebagai dokter gitu ya, atau profesor atau apa? Tidak perlu berpikir serumit itu gitu. Kalau kita sudah berpikir lebih besar, harusnya kita bisa menyederhanakan apa tugas kita, apa peran kita sebagai orang tua. Karena kita memandang sebagai amanah, berarti tugas kita ya ikuti si pemegang amanah itu gitu ya. Apa sih yang Allah mau gitu ya, apa sih yang Tuhan mau, apa namanya, sehingga kita dititipi amanah yang sebesar ini gitu ya. Jadi tugas kita sebetulnya sebagai orang tua itu sederhana. Responsibility kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai orang tua itu sangat sederhana kalau kita bisa memandang ini sebagai amanah gitu ya. Tugas kita itu adalah membesarkan dengan menyenangkan, memberikan cinta dan kasih sayang, mengajari dengan sangat hati-hati sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah gitu ya, oleh si pemberi amanah itu, mencoba menanamkan kebiasaan baik, secara bertahap, mengajarkan etika, membina cara kebiasaan yang baik, mendidik dasar-dasar keimanan, dan menjaga kesehatan. Coba Bu, dari 11 tahapan yang saya sebutkan tadi, ya, yang tadi saya sebutkan, Ibu udah melihat dalam slide-nya kan ya, ada nggak tanggung jawab kita sebagai orang tua mengajarkan fisika? Tanggung jawab kita sebagai orang tua mengajarkan matematika gitu ya. Ada nggak kalau di sini ada Ustazah Nita nih yang paham betul isi Al-Quran ya, kalau saya kan cuma sepotong-sepotong anti juz 30 aja masih balelol ya. Coba kalau di sini ada ibu yang bisa berbagi, adakah apa namanya surat atau ayat dalam Quran yang secara pasti gitu ya, tanda-tanda apa atau ciri-ciri anak yang akan masuk surga itu adalah anak yang nilai fisikanya A gitu, atau nilai sainsnya 100 gitu ya, atau kemampuan bahasanya harus 10 gitu. Nggak ada gitu ya, kan nggak ada yang spesifik sangat menyebutkan satu bidang tertentu harus dikuasai anak gitu ya. Kita dalam Al-Quran telah digariskan bahwa orang tua itu diamanahi untuk menyiapkan keturunan yang kuat, ya, bukan menyiapkan keturunan yang lemah. Artinya apa? Artinya bukan spesifik bidang tertentu saja, bukan bidang-bidang kognitif saja yang harus disiapkan oleh kita dalam rangka menyiapkan generasi unggul gitu ya. Tapi kita disuruh disiratkan untuk menyiapkan jauh lebih besar dari itu gitu ya. Kognitif itu nomor kesekian gitu. Yang penting adalah gimana caranya anak punya fondasi yang kuat gitu ya. Kalau saya mengibaratkan tugas-tugas tugas-tugas perkembangan anak itu gitu. Minggu lalu kita sudah belajar ya Bu ya, ada 4 gitu ya, ada 4 kolom perkembangan. 0 sampai 5, 6 sampai 9, 9 sampai 12 dan 12 sampai 18. Itu yang minggu lalu kita pelajari kan ya. Setiap kolomnya itu ada banyak perkembangan gitu. Di 0 sampai 5 itu tugas-tugas perkembangannya ada berapa? Minimal saya listkan waktu minggu lalu itu ada 20. Apa saja itu gitu ya. Dan ke semua list yang ada dalam tabel yang saya share minggu lalu, tidak ada satupun kemampuan kognitif yang dituntut gitu ya dari perkembangan anak itu. Semuanya adalah tahapan-tahapan perkembangan yang
secara emosional gitu, secara psikologis dia harus siap gitu ya. Karena sebetulnya kognitif itu nanti nuturkeun gitu ya Bu ya, kalau kata orang Sundanya. Yang penting di 0,0 sampai 5 tahun itu pemenuhan kebutuhan secara psikisnya terpenuhi gitu ya. Kalau Ibu mengibaratkan gitu pendidikan anak itu sebagai bangunan rumah gitu ya, 0 sampai 5 tahun itu pembentukan pondasi, Bu. Pondasinya harus bagus gitu ya. Pondasinya itu apa? Pondasinya itu berupa kasih sayang, perhatian, contoh yang baik, komitmen, konsisten, itu saja gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya faktor unsur kognitif di 0 sampai 5 tahun itu. Semuanya berupa pondasi gitu ya. Kalau kasih sayangnya sudah kuat, perhatiannya sudah penuh, kesabarannya sudah dicontohkan gitu ya, komitmennya sudah bagus, konsistensinya terjaga, itu nanti akan dengan gampang kita akan membangun tahapan berikutnya gitu. Itu pondasi gitu. Ketika 6 sampai 9 apa namanya? Kita sebagai pembuat bangunan itu sudah menanamkan nilai-nilai kognitif gitu ya, bata-batanya gitu untuk membentuk satu bangunan rumah gitu. Itu akan tersusun dengan baik gitu ya, mengikuti pondasi yang sudah ada gitu ya. Jadi saya umpamakan 0 sampai 5 itu adalah pembentukan fondasi yang baik untuk anak gitu ya. Saya saya mau mengajak Ibu dengan Bapak di sini berinteraksi ya, minimal dengan chat sambil menunggu Ibu dia. Slide yang ketiga. Kalau tahapan perkembangan ini segitu sederhananya, lantas kenapa kita ada yang merasa gagal gitu dalam mendidik anak? Apa sebetulnya faktor-faktor yang membuat kita gagal dalam mendidik anak? Saya mau bertanya pada Ibu dan Bapak di sini. Boleh lewat chat, boleh langsung ya. Untuk Ibu dengan Bapak yang masih punya anak balita, misalnya umur 2 tahun gitu ya, ada nggak Ibu yang bisa bertahan untuk tidak menyuapi anak selama 5 menit? Atau ada nggak Ibu yang bisa menahan diri gitu ya untuk tidak membantu anak dalam memakai baju selama 3 menit? Susah, Onti. Betul. Nanti siapa tuh? Umi ya. Susah kan ya Bu ya? Susah banget. Iya. Itu penyebab salah satu penyebab yang paling besar dalam membentuk saya tidak menyebutkan itu sebagai satu-satunya keberhasilan gitu ya, tapi salah satu indikator bahwa tidak ada bahwa kita sebagai orang tua tidak memberikan peluang anak untuk bisa mengeksplorasi kemandiriannya adalah dengan terbatasnya kesabaran kita gitu ya. Berapa banyak dari kita yang bisa menahan diri untuk diam gitu ya, ngeliatin anak ngahuap aja gitu ya, gimana gerakan gitu, kayaknya kita gemes banget gitu ngeliat anak 1 tahun yang ngarawu nasi gitu ya dengan semua jarinya gitu. Rasanya kita nggak bisa gitu, nggak ada yang bisa bertahan sampai 5 menit gitu untuk membiarkan anak itu berproses ngarawu nasi sampai nyomot sampai ngahuap gitu ya, nggak ada gitu ya. Sedikit dari kita yang sanggup gitu melihat itu. Kebanyakan dari kita mungkin antara 20 sampai 30 detik saja gitu membiarkan anak itu berproses, dan endingnya adalah mengambil piring dan nyuapin gitu ya. Nah, itu faktor terbesar dari kita gitu ya, kesalahan dari kita dalam membentuk kemandirian anak gitu ya. Padahal Bu, dari 1 kali belajar itu aja, 1 kali belajar makan aja, kita bisa bayangkan kalau kita beri kesempatan 5 menit aja anak itu belajar nyuap gitu ya, itu anak itu banyak banget pelajarannya, ada motorik skill gitu ya, ada kognitifnya gitu, di mana anak berpikir ini gimana caranya ya, si nasi ini mau dipindahin gitu dari piring ke sini gitu kan. Itu kan luar biasa ya Bu ya, butuh pemikiran gitu, sama seperti halnya kita yang tidak bisa nyetir tiba-tiba harus mengendarai mobil gitu ya. Itu kan butuh keseimbangan, butuh pengetahuan, butuh keberanian gitu, butuh kognitif yang kita kembangkan di situ. Itu dari satu pelajaran kecil, menyuapkan nasi gitu ya. Banyak yang gagal, banyak yang secara tidak sadar kita menggagalkan potensi anak untuk mandiri itu karena keterbatasannya atau limitasi dari kesabaran kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi. Kita mungkin
adalah orang tua yang uh, menganggap diri sebagai korban dari orang tua sebelumnya gitu ya, dari orang tua kita. Dulu kalau si mama nggak ngelarang saya masuk ke kedokteran, saya tuh udah masuk ke kedokteran. Nah itu ada ekspektasi di mana kita ingin anak kita tidak boleh gagal seperti kita gitu ya. Kalau kita sudah ada niatan seperti itu, biasanya itu larinya ke anak. Gimana caranya anak saya bisa jadi dokter? Gitu, karena kita sudah menganggap diri kita gagal gitu ya, kita sebagai produk satu kegagalan gitu dari orang tua kita, jadi saya nggak pengen gagal lagi ke anak kita gitu ya. Itu pun satu contoh dari kita sebagai orang tua yang tidak bisa memfasilitasi anak sesuai dengan keperluan. Belum tentu anak ibu itu adalah perkembangannya atau nasibnya gitu ya, atau takdirnya itu sebagai seorang dokter gitu kan. Belum tentu minatnya gitu ya anak itu sebagai seorang dokter sama seperti kita gitu ya. Harapannya itu belum tentu jadi seorang dokter kan gitu. Belum tentu gitu. Bukan berarti tidak mungkin, tapi belum tentu gitu kan. Ada potensi lain mungkin yang anak itu belum kita gali gitu kan. Kemudian pengaruh buruk dari lingkungan. Bagaimana kita sudah menjaga anak kita dengan baik gitu ya, nonton juga dibatasi gitu, tiba-tiba datang ke sekolah banyak teman-temannya yang mengajak yang salah misalnya gitu ya, kita di rumahnya dijaga untuk nggak makan coklat, dibatasi makan yang manis-manis, ketika ulang tahun di rumah temennya dia harus ngelihat kue ulang tahun yang manis gitu ya, warna-warni, penuh gula dan lain sebagainya. Pengaruh lingkungan buruk yang berpengaruh pada anak kita juga itu ada. Kemudian kondisi negatif yang lebih banyak dari kondisi positif. Contoh, anak kita tinggal di lingkungan yang semuanya sekolahnya misalnya sekolah negeri gitu ya. Sementara anak kita satu-satunya yang di sekolah swasta gitu. Kalau sekolah negeri kan jam 10 kelas 1 udah pulang gitu. Apalagi sekarang online tugasnya cuma seminggu sekali misalnya gitu ya. Sementara anak kita yang di sekolah swasta misalnya online-nya tiap hari, pakai Zoom, kuotanya banyak gitu ya. Kalau anak ibu 1 dari 10 anak lain yang ada di sekolah negeri gitu, saya pastikan pasti akan ada pengaruhnya gitu ya. Kondisi negatif di mana anak ibu jadi tidak percaya diri untuk mau belajar. Kenapa saya belajar gitu? Itu teman saya nggak belajar. Kok saya harus Zoom? Tapi anak saya main sepeda gitu ya. Nah, kondisi negatif yang lebih banyak daripada kondisi yang positif itu juga sangat mempengaruhi kenapa kita bisa gagal dalam mengkondisikan anak belajar di rumah. Kemudian kondisi ekonomi dan tuntutan ibu bekerja. Nah, ini yang saya mau ulas lebih jauh ya, sedikit lebih jauh. Kondisi bahwa ibu bisa bertahan di rumah tanpa harus punya mengerjakan hal lain di luar rumah, itu adalah kondisi di mana saat ini kemungkinannya semakin kecil gitu ya. Keterlibatan ibu, keterlibatan istri gitu ya, keterlibatan wanita pada umumnya untuk bisa berkarir tidak bisa dipungkiri memang ada gitu. Apalagi sebagai guru gitu ya, apalagi sebagai dokter. Banyak sekali jabatan-jabatan penting atau pekerjaan-pekerjaan penting yang memang harus diisi oleh perempuan gitu ya. Banyak peluang yang bisa kita kembangkan sebagai seorang perempuan untuk bisa berkarir di rumah gitu. Tapi apakah ini bisa digantikan gitu ya tugasnya ketika kita harus berkarir di luar, tugas kita sebagai pendidik anak, siapa yang menggantikan peran ini gitu ya. Nah, perubahan tuntutan untuk kita bekerja di luar rumah seharusnya menjadikan tantangan baru untuk kita sebagai wanita yang bekerja gitu, sebagai wanita karir, untuk menyeimbangkan tugas kita sebagai ibu di rumah gitu ya. Kita harus sadar bahwa banyak waktu kita yang terkorbankan untuk pendidikan anak di rumah harus dikurangi karena kita harus bekerja. Kita harus berhitung berapa jam yang akhirnya tersisa untuk anak kita. Dan bagaimana caranya sisa waktu yang tersisa itu menjadi waktu yang berkualitas untuk anak gitu ya. Jadi kondisi perubahan ekonomi ibu yang bekerja di luar rumah itu tidak menjadikan kita berpikir negatif
Oke, berarti saya butuh pembantu. Oke, berarti kita harus menyekolahkan anak lebih awal. Oke, bukan. Tapi harus diimbangi dengan kemampuan ibu memastikan bahwa ibu tetap berperan sebagai ibu di rumah gitu ya. Kita tetap berperan sebagai ibu di rumah. Kita tetap berperan sebagai pendidik di rumah gitu ya. Kita tetap harus mengetahui apa jadwal anak. Kita tetap harus tahu apa kurikulum yang diberikan sekolahnya. Kalau itu ada di rumah, siapa yang menemani anak belajar gitu ya. Tontonan apa yang diberikan si Mbak di rumah gitu ya. Kalau perlu kita yang memastikan ini rekamannya jam segini ini yang diputarkan, yang diajarkan ini, yang dimakan ini, yang dimakan ini. Jadi walaupun tugas ada tangan ketiga yang membantu kita dalam menyampaikan tugas kita sebagai pendidik gitu ya, kita direkturnya, kita tetap pengaturnya gitu ya, kita tetap memastikan itu terjadi gitu ya. Pendidikan di rumah sesuai dengan standar kita tetap terjadi gitu. Tidak menjadikan batasan bahwa kita bekerja di luar rumah, kemudian kita jadi lepas tangan untuk mendidik anak di rumah gitu ya. Kemudian ketidakmampuan orang tua untuk menanamkan etika yang baik. Nah, sering kontraproduktif. Misalnya kita mengajarkan anak untuk tidak boleh main handphone gitu ya. Anak dibatasi main handphone 1 jam. Anak dibatasi untuk nonton film 1 jam misalnya gitu, screen time-nya 1 jam. Tapi sampai tidur kita pegang handphone gitu ya. Anak melihat aturan itu dengan tidak adilnya diterapkan pada dirinya gitu ya. Sebagai anak-anak dia dikekang sedemikian rupa, tapi sampai dalam waktu yang bersamaan anak melihat kebebasan kita sebagai orang dewasa kontraproduktif dengan apa yang kita terapkan. Itu juga menjadi salah satu halangan kenapa proses pendidikan di rumah itu bisa tidak berhasil gitu ya dari kita. Gitu. Kemudian perselisihan, dah pasti ya. Minggu lalu pun kita sudah membicarakan tentang bagaimana di minggu kedua kalau nggak salah, bagaimana ibu dengan ayah itu harus kompak menyusun tujuan dari pendidikan itu apa gitu ya. Perselisihan orang tua dan perceraian itu sangat berpengaruh banyak. Kemudian sistem yang tidak Islami, semua money oriented, terserah deh mau pekerjaannya apapun, yang penting segera menghasilkan uang gitu ya. Sekarang lagi heboh YouTuber, nggak apa-apa lah jadi YouTuber ece-ece gitu ya. YouTuber yang kontennya hanya game gitu ya. Asal hasilnya ratusan juta masuk ke rekening. Nah, itu juga menghancurkan hasil output dari pendidikan yang tidak baik gitu. Kemudian kita tidak sanggup memberikan pendidikan yang baik. Memberikan pendidikan yang baik berarti memberikan contoh, gitu ya, memberikan contoh teladan yang baik. Bukan semata-mata memilihkan sekolah termahal, bukan memilihkan sekolah dengan fasilitas terhebat, tapi kita harus memastikan bahwa kurikulum yang ada di sekolah itu sesuai dengan tahapan atau sesuai dengan kebutuhan yang anak kita butuhkan, gitu ya. Anak kita yang sangat aktif misalnya berkemampuan motoriknya lebih tinggi gitu ya, cara belajarnya kinestetik harus bergerak, mungkin akan lebih cocok untuk sekolah di sekolah alam misalnya gitu ya, yang tidak terlalu ketat, memang belajarnya bereksplorasi dan lain sebagainya. Kita harus sebagai orang tua harus aware ke situ gitu ya. Bagaimana kita paham bahwa kebutuhan anak itu berbeda gitu. Kita harus paham bahwa anak kita itu membutuhkan atau ada kecenderungan di bidang yang mana gitu ya. Kemudian terbatasnya eksplorasi anak. Sangat boleh jadi anak kita tidak bisa mempunyai kemampuan yang lain, itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena tidak difasilitasi. Contoh, anak yang lebih seringnya anak yang mempunyai kemampuan seni misalnya gitu ya. Itu sangat ditekan kemampuan untuk melakukan eksplorasi seninya karena ada di lingkungan keluarga yang saintis misalnya gitu ya, ibu bapaknya dokter gitu ya, pamannya dokter, semuanya bergerak di bidang sains, sementara si anaknya itu otaknya otak art gitu ya, atau otak musik gitu. Seringkali anak itu tidak berkembang
karena tidak dilihat potensinya gitu, karena digeneralkan dengan lingkungan sekitarnya. Atau misalnya anak yang di lingkungan tentara, polisi gitu ya, tidak dilihat potensinya untuk menjadi dokter gitu, karena dianggapnya ini anak laki-laki bakal kayak omnya, bakal kayak bapaknya, bakal kayak kakeknya misalnya begitu ya. Terbatasnya eksplorasi anak gitu. Dan yang terakhir adalah eksploitasi media gitu ya. Tidak dipungkiri bahwa anak kita sekarang sudah hidup di zaman media yang luar biasa gitu ya. Kita sebagai orang tua sudah tidak bisa menutupi gitu. Saya seperti minggu lalu Teh Diah pernah menyampaikan, saya sejujurnya secara pribadi sangat salut gitu sama orang tua yang mengamalkan anti teknologi misalnya gitu ya. Saya mah di rumah nggak ada TV gitu. Saya nggak bisa. Saya bukan orang tua yang bisa mencegah itu gitu. Karena saya yakin anak-anak kita dititipkan di abad ini gitu ya, di zaman ini bukan tanpa tujuan gitu ya, bukan satu yang kebetulan gitu, bukan satu kebetulan anak kita lahir di tahun 2010 gitu ya, di mana TikTok itu udah ada, di mana Facebook itu sudah ada gitu ya, bukan satu kebetulan gitu ya. Yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita menyampaikan atau memberikan pengetahuan tentang perkembangan teknologi yang ada di sekitar itu, di sekitar anak kita itu sebagai sebagai senjata yang bermanfaat untuk dia gitu ya. Seperti halnya yang saya contohkan minggu lalu, pisau misalnya gitu ya. Pisau itu selalu bermata dua gitu ya. Kalau kita menyerahkannya dengan tanggung jawab, kita memberikan bekalan kepada anak bahwa dengan cukup bahwa pisau itu fungsinya untuk apa, caranya menggunakannya bagaimana, tentu saja anak akan lebih berhati-hati dalam menggunakannya begitu ya. Itu yang diantaranya beberapa faktor yang bisa kita kategorikan gitu ya, yang bisa kita lihat sebagai faktor-faktor yang menyebabkan kita gagal dalam mengkondisikan anak belajar. Oke, yang ini kita skip. Tadinya udah ada ya. Oke. Jadi apa yang dari sekian faktor yang tadi saya sebutkan tadi, apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk memupuk semangat belajar gitu ya? Kalau saya berusaha menyederhanakan apa yang harus kita lakukan gitu dari sekian banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kegagalan belajar di rumah, cukup 3 saja. Yang pertama, pahami kebutuhan dan tahapan perkembangan anak gitu ya. Yang tadi, jangan memberikan ekspektasi di luar batasan kemampuan dia gitu ya. Biarkan anak berkembang sesuai dengan apa yang diminatinya sekarang gitu ya. Biarkan anak tumbuh sesuai dengan tahapan perkembangannya sekarang. Itu kenapa saya mengajak Ibu dan Bapak dari minggu yang lalu ya, kalau ingin lebih memahami lagi tahapan perkembangan anak, kayaknya kita nggak cukup dengan forum seminar yang hanya 1-2 jam seperti ini gitu ya. Saya dengan senang hati akan men-share tabel perkembangan anak yang minggu lalu sudah saya share itu lebih jauh lagi di grup WhatsApp gitu ya, supaya kita bisa membahas satu-satu gitu ya, dari 20 perkembangan anak di 0 sampai 5 tahun misalnya gitu ya, kita akan bahas satu-satu gitu ya. Poin pertama ini apa, tujuannya bagaimana gitu ya, nanti saya akan undang Ibu dan Bapak ke grup WhatsApp ya, untuk membahas tahapan-tahapan kebutuhan perkembangan anak gitu ya, di setiap stage-nya. Kemudian konsisten. Nah, ini yang paling penting gitu ya. Konsisten terhadap tempat, waktu, hari, dan aturan gitu ya. Tempat aja dulu gitu. Kayak seperti sekarang ini, kalau di Prensmart, di waktu 1 minggu sebelum pembelajaran, kami mengadakan home visit gitu ya. Kami ingin melihat bagaimana orang tua mengkondisikan di rumah tempat belajar untuk anak-anak gitu ya. Kita sampai foto, rekam, mejanya ditanyakan, diperlukan dibawa dari sekolah atau tidak gitu ya, posisinya bagaimana, cahaya matahari ada di mana gitu. Kita sampai detail memperhatikan tempat belajar anak gitu ya, demi untuk mengkondisikan anak bisa belajar online gitu. Nah, konsisten tempat ini sangat perlu gitu ya, supaya anak merasa
ada satu dorongan, oh oke, kalau saya mau belajar berarti di sana. Oh oke, kalau saya menerima worksheet dari anti berarti harus disimpan di sini gitu ya. Tempat harus tetap di situ gitu. Jangan sampai anak hilang rasa untuk disiplinnya hanya karena kita pindah-pindah tempat gitu ya. Kadang-kadang pindah belajarnya di meja makan, kadang-kadang pindah ke meja belajar, kadang-kadang pindah ke meja tamu gitu ya. Nanti begitu ada tamu, riwuh lagi pindahin gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk tidak konsisten tempat gitu. Kemudian waktu juga gitu. Uh, apa namanya? Untuk usia SD terutama sangat penting kemarin di tahapan yang kedua ya, 6 sampai 7, 6 sampai 9 tahun. Kalau anak sudah dikonsistenkan untuk melakukan nilai yang baik itu secara terus-menerus di 6 sampai 9 tahun gitu ya. Nanti anak itu hasil akhirnya di tahapan berikutnya, tahapan ketiga 9 sampai 14 tidak akan ada perasaan ingin melanggar gitu. Tidak ada perasaan ingin, dia akan ngerem sendiri ketika akan bolos sekolah misalnya gitu. Kalau di 6 sampai 9-nya dia sudah terbiasa dengan jam 7 kurang 5 saya harus selesai sarapan gitu ya. Jam 7 harus duduk di depan meja gitu. Berarti Senin sampai Jumat harus begitu gitu ya. Berarti ibu dengan bapaknya pun harus mengkondisikan untuk seperti itu gitu. Berarti kalau ada tamu, kalau ada kegiatan lain gitu ya, kalau ada acara lain gitu, dikondisikan gitu. Anaknya, oh dek, kalaupun misalnya sangat terpaksa harus ibu dan bapak harus mengganggu ritme belajar anak, kita informasikan ke anak kita gitu bahwa hari ini akan ada tamu dari jam segini sampai jam segini. Jadi jam belajar kamu yang harusnya jam segini sampai jam segini itu akan keganggu segini jam gitu ya. Kita terbiasa untuk menjaga rutinitas, ritme waktu gitu. Walaupun ada kemungkinan untuk diganggu gitu ya. Jangan seenaknya untuk mengatur jam waktu anak-anak misalnya. Menjaga jam tidur itu sangat penting. Kalau di Prensmart saya selalu mengecek gitu ya. Ketika misalnya tiba-tiba biasanya jam 9 itu snack time. Kemudian tiba-tiba anaknya saya perhatikan tidur gitu ya. Saya selalu otomatis nanya, oh ini tidur malamnya jam berapa gitu. Iya anti tidurnya jam 11 ternyata gitu. Oh, berarti tidur siangnya terganggu juga gitu. Iya, ternyata tidur siangnya yang seharusnya jam 2 sampai jam 4 pindah di jam 4 sampai jam 7. Nah, itu pasti ada pola yang berubah gitu ya. Ketika ada pola yang berubah, anak pun akan berubah kebiasaannya. Ketika kebiasaannya berubah, perilakunya pun akan berubah gitu ya. Jadi lebih rungsing, jadi lebih cari perhatian misalnya gitu dalam belajar gitu. Nah, kalau kita pengen ada hasil yang optimum dari anak, kalau kita menuntut anak untuk berdisiplin, mari kita disiplinkan dulu gitu. Mari kita kondisikan untuk mengikuti jadwal atau aturan, baik itu tempat, waktu, hari dan aturan yang ada di yang sudah kita siapkan untuk anak gitu ya. Dan itu yang konsistensi ini menurut saya faktor yang paling penting gitu ya. Harus kita terapkan gitu ya. Sebelum kepada anak, kita harus konsisten dulu ke diri kita sendiri gitu. Kalau anak mau diikutkan les taekwondo misalnya gitu ya, atau les piano misalnya gitu ya, yang di luar jam sekolah, kita sebelum kita mengizinkan anak untuk melakukan les itu gitu, kita tanya dulu ke diri kita sendiri, kita akan konsisten nggak nganterinnya gitu ya, karena begitu nanti godaannya tuh anaknya lagi semangat, kitanya yang tidak konsisten untuk mengantar gitu. Itu akan berpengaruh juga nanti ke motivasi yang ada di anak juga gitu ya. PG-nya sudah ada ya. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan untuk dari saya Teh Dia. Nanti mungkin berikutnya akan kita sambung dengan diskusi ya Teh ya. Angga.